Ada orang yang banyak bicara. Emosinya meledak-ledak. Pendapatnya selalu terdengar. Kau tahu apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan. Ia seperti badai, berisik, tapi terlihat jelas arahnya. Lalu ada orang yang diam. Ia tidak membantah, tidak protes, tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya mengangguk, tersenyum tipis, lalu kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan anehnya, justru yang seperti inilah yang sering membuat orang lain gelisah. Kenapa? Karena diam bukan berarti kosong. Diam seringkali berarti penuh perhitungan, penuh pengamatan, penuh kesadaran yang tidak diumbar. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya membuang energinya keluar. Ia melampiaskan segalanya lewat kata-kata. Ia ingin dipahami, ia ingin didengar, ia ingin diakui. Tapi orang yang diam tidak punya kebutuhan itu. Ia tidak tergoda untuk menjelaskan dirinya. Ia tidak sibuk mencari validasi. Ia tidak terburu-buru membuktikan siapa dirinya. Ia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Itulah yang terembodannya keberbayan, bukan karena ia licik, bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak mudah ditebak. Kita hidup di dunia yang mengandalkan reaksi. Orang menyerang, kita membalas. Orang memuji, kita tersenyum. Orang merendahkan, kita marah. Reaksi adalah kebiasaan, dan kebiasaan membuat manusia mudah dikendalikan. Tapi orang yang diam memutus rantai itu. Ia tidak langsung bereaksi. Ia menahan diri. Ia membiarkan emosinya lewat seperti angin malam yang dingin. Ia mengamati. Ia menganalisis. Ia menyimpan. Saat orang lain sibuk membuktikan diri, ia sibuk memahami situasi. Saat orang lain terpancing emosi, ia sedang membaca pola. Dan ketika akhirnya ia bergerak, keputusannya bukan ledakan. Itu adalah hasil dari 1000 pertimbangan yang tidak pernah kau lihat. Orang diam sering dianggap lemah, tidak tegas, tidak punya pendirian, padahal seringkali justru sebaliknya. Ia tahu bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara keras. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan kesabaran. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan jarak. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan menunggu lawan kelelahan sendiri. Ia tidak merasa perlu menjawab setiap hinaan. Ia tidak merasa perlu membalas setiap sindiran. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak bergantung pada opini orang lain. Dan ini yang paling membuat banyak orang tidak nyaman. Orang yang diam tidak bisa dipancing. Kau tidak bisa dengan mudah membuatnya marah. Kau tidak bisa dengan mudah membuatnya tersanjung. Kau tidak bisa membaca langkahnya hanya dari ekspresinya. Etsi panma aikra yang tenang. Kau tidak tahu seberapa dalamnya sampai kau benar-benar terjun. Namun diam juga punya sisi gelap. Jika orang yang diam tidak memiliki kendali diri, ia bisa menjadi bom waktu. Semua yang ia tahan bisa berubah menjadi kebencian yang terpendam. Semua yang ia simpan bisa berubah menjadi keputusan yang dingin dan tanpa kompromi. Karena saat orang yang terlalu sering berbicara melepaskan emosinya setiap hari, orang yang diam menyimpannya, dan sesuatu yang disimpan lama, jika tidak dikelola dengan kesadaran bisa berubah menjadi racun. Itulah kenapa diam membutuhkan kedewasaan. Diam bukan tentang memendam. Diam adalah tentang memilih. Memilih kapan berbicara, memilih kapan bertindak, memilih kapan pergi. Orang yang benar-benar kuat tidak diam karena takut. Ia diam karena ia tidak ingin membuang energi pada hal yang tidak layak. Ia tidak merasa harus selalu hadir dalam setiap konflik. Ia tidak merasa harus menjadi pusat perhatian. Ia tidak merasa harus menang dalam setiap argumen. Ia tahu hidup ini singkat dan energinya terbatas, maka ia menyimpannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Itulah bentuk kekuatan yang jarang dipahami. Di dunia yang bising, orang yang tenang terlihat aneh. Di dunia yang penuh pamer, orang yang sederhana terlihat mencurigakan. Di dunia yang haus pengakuan, orang yang tidak butuh pengakuan terasa mengancam, karena ia tidak bisa dikontrol oleh pujian dan tidak bisa dihancurkan oleh celaan. Bayangkan seseorang yang tidak bisa kau tekan dengan opini publik. Seseorang yang tidak runtuh karena dijauhi.
Seseorang yang tidak kehilangan arah hanya karena tidak dipahami. Orang seperti itu sulit digoyahkan, dan kekuatan terbesar bukanlah menyerang. Kekuatan terbesar adalah tidak terguncang. Namun ada satu hal lagi yang membuat orang diam terlihat berbahaya. Mereka mendengar lebih banyak daripada yang mereka ucapkan. Saat kau berbicara panjang lebar, ia menyusun gambaran tentang dirimu, tentang ketakutanmu, tentang ambisimu, tentang kelemahanmu. Kau mungkin merasa unggul karena lebih vokal, tapi tanpa sadar kau sedang membuka peta dirimu sendiri. Sementara ia tetap tertutup. Ia tahu kapan harus maju. Ia tahu kapan harus mundur. Ia tahu kapan situasi sudah tidak lagi sejalan dengan prinsipnya. Dan ketika ia memilih untuk pergi, ia tidak akan banyak bicara. Ia tidak akan drama. Ia hanya menghilang dari hidupmu dengan tenang. Kadang itu lebih menyakitkan daripada teriakan, karena diam yang penuh kesadaran adalah bentuk kontrol diri tertinggi. Bukan berarti kita semua harus menjadi pendiam. Bukan berarti berbicara itu lemah, tidak. Tapi jika kau ingin menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan, belajarlah untuk tidak bereaksi pada segalanya. Belajarlah untuk tidak menjelaskan diri pada semua orang. Belajarlah untuk nyaman dengan keheninganmu sendiri. Karena ketika kau tidak lagi tergesa-gesa membela ego, kau mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Dan saat itulah orang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda darimu. Bukan karena kau mengancam, tapi karena kau tidak lagi bisa dikendalikan. Orang yang diam bukan selalu berbahaya bagi orang lain. Seringkali ia hanya berbahaya bagi kebodohan, bagi provokasi, bagi permainan emosi yang murahan. Ia dapat tidak masuk ke dalamnya. Ia berdiri di luar lingkaran itu, dan di dunia yang dipenuhi suara, orang yang bisa tetap tenang adalah mereka yang paling siap ketika semuanya runtuh. Jadi jika hari ini kau merasa diremehkan karena terlalu pendiam, jangan buru-buru mengubah dirimu. Perbaiki kualitas diam itu. Jadikan ia kesadaran, jadikan ia keteguhan, jadikan ia kendali. Karena ketika diam dipadukan dengan pikiran yang jernih dan prinsip yang kuat, ia bukan lagi kelemahan, ia adalah kekuatan yang tidak terlihat. Dan kekuatan yang tidak terlihat seringkali yang paling sulit dihancurkan.